Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah, kita diberi kesempatan untuk bisa menjalankan puasa di penghujung akhir Ramadan ini. Tak terasa Ramadan sebentar lagi berakhir. Rasa sedih, rasa gembira bercampur menjadi satu dalam diri kita. Rasa gembira karena kita sudah menuntaskan puasa selama 1 bulan penuh. Rasa sedih karena Ramadan akan berakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, "Iza kana akhiru lailatin min Ramadhani," apabila ada di akhir malam dari Ramadan, maka langit, bumi dan juga malaikat menangis. Musibatan lil ummati Sayyidina Muhammad, karena ini merupakan musibah bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, yang dimaksud musibah apa ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, dhahabu Ramadan, yaitu perginya atau berakhirnya Ramadan. Di mana ketika bulan Ramadan muncul, maka Allah memberikan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan. Namun ketika Ramadan telah berakhir, maka berakhir pula kemuliaan-kemuliaan tersebut. Hal inilah yang membuat kita kaum muslimin menjadi sedih, tidak lagi bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri identik dengan hari kemenangan. Kemenangan di mana kaum muslimin bisa menuntaskan ibadah puasa selama 1 bulan, dan juga kemenangan ketika kaum muslimin bisa menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, baik itu makan, minum, kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Nah, namun itu bukanlah kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang hakiki yang ingin kita raih dalam Idul Fitri adalah teraihnya ketakwaan pada diri kita. Hal ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bagaimana Allah mewajibkan puasa bagi kita semua adalah terwujudnya ketakwaan pada diri kita. Menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwa takwa adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah untuk mengharap pahala Allah dan juga meninggalkan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mewujudkan takwa pada diri kita secara totalitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Takwa secara totalitas tidak hanya dalam aspek ubudiyah semata, tidak hanya dalam aspek pemerintahan, namun di seluruh aspek kehidupan kita, baik itu ekonomi, pergaulan, muamalah, dan lain sebagainya. Ketakwaan juga bukan hanya sekedar individu kita, namun kita harus mewujudkan ketakwaan pada masyarakat dan juga negara. Bagaimana kita mewujudkan individu diri kita senantiasa tadi terikat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus mewujudkan masyarakat yang memiliki rasa untuk terikat terhadap hukum-hukum Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan kita juga harus mewujudkan negara yang memiliki ketakwaan, yaitu negara yang mau menjalankan perintah-perintah yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ironisnya banyak di tengah masyarakat yang merasa bahwa ketika Idul Fitri itu muncul, maka itu adalah kesempatan lagi bagi mereka untuk melakukan kebebasan. Di mana ketika di bulan Ramadan banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini sangat ironis sekali. Hal ini harus kita hilangkan. Di mana spirit Ramadan, spirit ketakwaan di bulan Ramadan harus kita terapkan di dalam 11 bulan yang lain di luar Ramadan. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah,
bagaimana kesungguhan kita meraih ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah harus kita bawa di 11 bulan yang lainnya. Nah, untuk mewujudkan ketakwaan, baik itu secara individu, secara masyarakat dan bernegara, di dalam 11 bulan yang lainnya secara totalitas, dibutuhkan institusi yang bisa melindungi dan mendukung ketakwaan, yaitu negara yang bisa menjalankan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana negara ini adalah negara yang berhukum dengan hukum Al-Quran dan Sunnah. Demikianlah, semoga di akhir Ramadan ini, spirit Ramadan kita masih terjaga di bulan-bulan di luar Ramadan. Dan semoga ketakwaan masih bisa kita wujudkan terpatri di dalam benak kita, di dalam hati kita, dan juga mewujudkan masyarakat dan negara yang memiliki ketakwaan yang hakiki. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.